Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun salam sehat. Hari ini Selasa 27 Oktober 2020, saya akan menyampaikan situasi terkini pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 84, di mana ada kasus baru 40 dan kasus lama 44. Kasus konfirmasi positif total sampai dengan hari ini 1.686, di mana ada penambahan kasus baru sejumlah 40, kasus lama 1.646. Kematian konfirmasi 68, selesai isolasi 1.100. Penambahan 40 kasus baru pada hari ini terdiri dari 2 orang berasal dari Kabupaten Lampung Utara, 1 orang dari Kota Metro, 1 orang dari Kabupaten Lampung Barat, 1 orang dari Kabupaten Pesawaran, 1 orang dari Kabupaten Pringsewu, 2 orang dari Kabupaten Lampung Selatan, dan 32 orang dari Kota Bandar Lampung. Dari 40 kasus baru yang merupakan hasil tracing ada 15 orang dan kasus baru ada 25 orang. Yang sedang dirawat ada 26 orang, yang isolasi mandiri 14 orang. Selanjutnya saya akan menyampaikan hari ini juga ada penambahan 24 kasus yang selesai isolasi dalam arti sembuh, yang terdiri dari 1 orang dari Kota Metro, 1 orang dari Kabupaten Lampung Timur, 1 orang dari Kabupaten Tanggamus, 1 orang dari Kabupaten Lampung Tengah, 1 orang dari Kabupaten Tulang Bawang, dan 19 orang dari Kota Bandar Lampung. Hari ini juga ada konfirmasi yang meninggal, yaitu ada penambahan 4 kasus yang kesemuanya berasal dari Kota Bandar Lampung. Pasien 1618, laki-laki 67 tahun dari Bandar Lampung. Tanggal 16 Oktober, yang bersangkutan merasakan lemas, nafsu makan berkurang, batuk sudah lebih kurang 1 minggu. Dan tanggal 23 Oktober berobat ke salah satu puskesmas tapi tidak dirawat. Tanggal 24 Oktober berobat ke puskesmas kembali, disarankan untuk menuju ke rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Dan tanggal 24 Oktober dilakukan rapid test, hasilnya adalah reaktif dan langsung dilakukan pengambilan swab yang pertama. Selanjutnya tanggal 24 Oktober sore, atas permintaan keluarga, pasien dibawa pulang. Terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab pertama di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 24 Oktober 2020. Tanggal 25 Oktober 2020 pukul 03.00 dini hari, pasien meninggal dunia di rumah. Pemulasaran jenazah tanpa dilakukan protokol COVID-19. Selanjutnya pasien 1666, perempuan 81 tahun dari Bandar Lampung, merupakan kasus baru. Tanggal 20 Oktober berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung dengan keluhan demam, lemas, batuk, dan ada penyakit penyerta yaitu hiperkolesterol. Dilakukan rapid test, hasil reaktif dan langsung dilakukan pemeriksaan swab. Terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab pertama, yaitu dari Balai Veteriner Lampung tanggal 26 Oktober 2020. Tanggal 24 Oktober pukul 22.20, kondisi pasien mengalami perburukan, dan pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pasien dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Pasien 1668, perempuan 68 tahun dari Bandar Lampung. Tanggal 25 Oktober 2020 dibawa ke rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung dengan keluhan demam, 1 minggu batuk, 1 minggu juga merasakan sesak. Dilakukan rapid test, hasilnya reaktif, langsung dilakukan pemeriksaan swab. Terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab pertama di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 26 Oktober 2020. Tanggal 26 Oktober pukul 17.50 kondisi memburuk dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.39 WIB.
Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Pasien 1674 laki-laki 50 tahun dari Bandar Lampung tanggal 20 Oktober mengurus jenazah adiknya yang meninggal. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2020 juga yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, lemas, dan hasil ronsen menunjukkan pneumonia. Lakukan rapid test, hasilnya reaktif. Tanggal 22 Oktober dilakukan pengambilan swab yang pertama, terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab pertama di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 26 Oktober 2020. Tanggal 26 Oktober pukul 11.50 kondisi pasien mengalami perburukan dan pada pukul 13.00 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan jumlah pemeriksaan swab yang sudah dilakukan di Provinsi Lampung. Total seluruhnya ada 20.379 yang menghasilkan positif 2.815. Khusus untuk tanggal 26 Oktober, jumlah swab yang diperiksa total 430 spesimen yang menghasilkan positif baru sejumlah 40 kasus. Angka reproduksi efektif di Provinsi Lampung untuk tanggal 27 Oktober 2020 berada di bawah angka 1 yaitu 0,35. Walaupun berada di bawah angka 1, namun dalam 2 minggu terakhir angka reproduksi efektif masih berfluktuasi berada di antara angka 0,35 sampai dengan 1,48. Dalam arti belum stabil di bawah 1 dan dalam arti pandemi ini belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Selanjutnya saya juga akan memberikan informasi tentang jumlah tempat tidur dari 36 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung. Total tempat tidur ada 466, di mana yang saat ini terisi dengan pasien ada 219 tempat tidur dan yang belum terpakai ada 247 tempat tidur. Tempat tidur dengan ventilator di ruang yang bertekanan negatif masih tersedia ada 8 buah dan tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa masih tersedia sejumlah 17 buah. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan harus menjadi komitmen yang terus-menerus dilaksanakan. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, melakukan cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun selama 20 detik atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan secara terus-menerus dan dengan ketat, insya Allah kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Perluasan tracing harus kita lakukan dalam tata cara kita menghadapi second wave atau gelombang kedua. Dengan kita melakukan perluasan tracing, kita mendapatkan banyak kasus-kasus positif baru di Provinsi Lampung. 78% itu adalah orang tanpa gejala. Dengan kita menemukan secepatnya orang tanpa gejala, kita bisa melakukan isolasi dan insya Allah bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Dalam waktu dekat kita akan ada libur panjang. Sebaiknya dalam libur panjang itu kita berlibur bersama keluarga di rumah saja. Dengan kita berlibur bersama keluarga di rumah saja, itu bisa meningkatkan imunitas keluarga, bisa melakukan hal-hal yang positif dan juga menyenangkan dengan keluarga. Insya Allah dengan kita tidak meninggalkan Provinsi Lampung, kita tidak juga membawa pulang oleh virus mungkin dari kita tempat bepergian. Dan jangan panik karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa bahagia karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terpilih untuk menderita COVID-19
dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Provinsi Lampung bisa cepat menyelesaikan pandemi global COVID-19. Pandemi global ini bisa kita selesaikan jika kita bekerjasama dengan baik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat patuhi protokol kesehatan 3M dan pemerintah tentu saja membuat kebijakan regulasi, menyiapkan sarana prasarana untuk menyelesaikan pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.